Mang Suko. Wis. Hampir kena stroke nih langsung. Sehat Mang ya? Alhamdulillah luar biasa selalu. Obrolan kita santai Mang malam ini. Iya. Tidak nyerempet kemana-mana. Tidak berbau sara lah ya. Tidak berbau sara. Bawa kelek aja. Apalagi pakai Azari kan. Au. Banyak koleksi. Kok tahu sih? Mang. Yep. Kita malam ini mau ngobrolin soal passion bekerja. Waduh, passion bekerja. Iya, karena berat ini. Penting ya. Iya. Menemukan konsep diri dari awal tuh penting. Iya. So, menurut Mang Suko, di Palembang ini pekerjaan paling apa lah yang lemah? Pekerjaan yang lemah? Yang lemah di Palembang. Makan. Bisa jadi pekerjaan itu ya? Yo, sangat bisa. Cak mana ceritanya? Jadi makan, itu nge-review video dapat duit. Oh iya. Betul ya. Food vlogger. Viewer. Yes. Dan Mang Suko sudah melakukan itu ya? Sudah. Itu paling enak. Iya, Dapat makan, dibayar pula, kenyang. Cak mana bisa berada di posisi sehingga akhirnya jadi food viewer? Yang pertama kita harus suka makan dulu. Galak ya? Seluruh manusia. Caknya dari ukuran badan baca di singkong lah itu. Itu kisahnya pertama kali mulai bisa, akhirnya bisa percaya ngajak Mang Suko jadi food viewer itu. Iseng sih dulu, kawan dia punya resto gitu kan. Yuk kita ngobrol-ngobrol di warung gitu ya kan. Ayo ngobrol, aku punya saudara Ardi gitu kan. Yuk kita videoin gitu. Kita sambil review apa sih kelebihan dari makanannya itu. Tapi kok begitu pas di-share, orang pada penasaran. Apa benar sih apa yang dia omongin? Ya silakan buktikan gitu loh. Yes. Dan alhamdulillah sih sejauh ini beberapa referensi yang aku kasih ke media sosial itu bisa diterima. Bisa diterima. Indikasi bisa diterima itu apa itu? Jadi apa yang walaupun aku bukan expert di bidang itu, harusnya sih memang yang lebih menilai itu lebih ke chef, koki biasanya kan. Nah aku mewakili lidah orang kebanyakan lah. Awam lah ya. Iya, paling tidak ini makanan oke nih gitu loh. Iya. Gitu, dan ternyata juga di lidah orang lain sama gitu. Dan itu berdampak signifikan sama omset si restoran. Iya. Wih, ada mantranya kawan nih. Terus respon di medsos itu statistiknya cukup. Biasa sih mereka pertama kali mereka tanya kan daerah mana tuh? Oh iya betul kan? Betul daerah mana tuh? Aku kasih petunjuk daerah sini, silakan dicoba. Dan biasanya mereka kasih tanggapan tuh, bener memang. Enak. Oke nih katanya murah, atau memang ini memang unik nih rasanya gitu. Terakhir itu aku pernah jingok di medsos kepiting ya. Kepiting beberapa ya? Makanan laut ya. Makanan laut ya. Dan malam ini barusan juga nih aku baru review offline ya, belum di record. Besok baru kita record. Apa itu makanannya? Sama seafood juga. Konsepnya lucu nih. Kepiting asap. Oh, belum ada kan di Palembang. Kepiting asap. Harus dibawain lagi. Kepiting asap. Apakah ada hubungannya dengan kebakaran hutan kemarin? Jauh. Sama-sama asap. Kepiting asap ya, antik juga ya. Nah itu. Reviewnya besok. Akan muncul di medsos 1 minggu 2 minggu. Biasanya sih disebar di beberapa akun publik aja. Dalam jangka waktu berapa lama lagi 2 mingguan lah paling. Sekitar 2 mingguan lah ya, sekitar 2 minggu ya. Itu butuh proses produksi, editing juga, persetujuan dari ownernya juga. Asik juga ya. Ternyata makan tuh bisa jadi duit. Bisa jadi duit. Sekarang apapun tedok pun bisa jadi duit. Bentar. Makan bisa jadi duit. Sudah jadi kolesterol belum? Asam urat kah? Kolesterol kah? Jadi pernah waktu pas gini nih. Jadi dulu pas aku kerja di NGO internasional. Pas medical check up, wow hasilnya luar biasa. Dokternya cukup santai ngomong. Betul. Teruskan aja Pak, katanya kalau mau terkena diabetes. Teruskan aja katanya. Ini udah bagus banget, kolesterolnya tinggi, semua tinggi. Mati bilang. Itu udah resiko lah. Tapi gitu. Akhirnya diteruskan ya? Enggak lah, akhirnya aku ada beberapa langkah. Kebenaran istri juga orang kesehatan, dia bisa ngatur pola. Iya. Tapi terindikasi kemarin hasil secara medisnya mengerikan. Dalam waktu 3 bulan, diet habis-habisan dan memang dikontrol, seluruhnya normal lagi. 3 bulan diet. 3 bulan. 3 bulan diet ya. Sebenarnya sih 2 bulan udah cukup, cuman 3 bulan tuh lebih mempertahankan. Motivasi diet itu karena pengen sehat.
Pertama ya, betul. Iya. Dan berhasil ya. Iya dulu lebih besar kan? Dulu lebih besar. Kayaknya di syuting video klip KAIR lebih besar lagi ya, Betul. Betul ya? Itu masih di Itu berapa berat badan? 100 lebih pasti. Lebih di atas 150. Lebih Mama udah. Ketahuan kan di konten ini kurang ajar. 150. Tolong diedit yang situ, tolong diedit please. Tapi sekarang jadi 80. Hampir mendekati 100. Wih, banyak ya. Iya. Itu dalam waktu berapa bulan? Kalau itu udah 1 tahunan. 1 tahun Iya, ya. kan video klip itu kan 2019 ya. Betul. Jadi udah di 2020 udah lumayan lah. Wih, banyak ya, 50 kilo lebih ya. Dan tidak ada sesuatu yang instan sih, itu Be. Betul. Tapi secara kenyamanan tubuh ada yang jauh lah. Jauh lebih enak. Lebih bergerak tuh lebih energik juga. Nafas tuh lebih enak lah. Kalau dulu betul. Sekarang masih sih. Betul. Gitu. Cuman enggak ada seheboh dulu tuh bergerak males gitu, enggak ngapa-ngapain males gitu. Kalau terlalu gemuk. Betul. Ini konten kesehatan. Jadi waktu 150 ya berat badan segitu. Lebih sih. Lebih ya, lebih 150. Lebih tepatnya di angka 180. Oke. Nah, kalau gue buka lagi kan. Pintar nih kan ini mancing-mancing omongan ini. 100 sekian lah ya. Pasti judulnya kayak wow mau tahu berat badan sih. Bang Suko. Dengan size yang begitu menakjubkan gitu. Iya. Ganggu hubungan suami istri enggak sih? Oh. Ini bahaya nih pertanyaannya nih. Wah, ini bukan untuk anak-anak memang konten kita, untuk orang dewasa. Kayak mana kehidupannya? Ini kan sama istri, saya masih bisa bereproduksi. Coba kayaknya pas ke bawah enggak bisa jingok dewe. Udah gitu tuh berat. Pakai GPS, boy. Begitu sudah ketemu, cari lidi, taruh situ. Bukan ban. Gila ya. Tapi memang aku ngerasain Bang, waktu kemarin sempat 2019 tuh 3 bulan bukan diet memang merubah pola makan. Iya, itu sih sebenarnya karena pola makan kita. Pola makan. Kita makan sebanyak apapun tapi kalau tepat juga pembakarannya bagus, enggak masalah. Yang bikin terus salah satu yang bikin gawat ini kan kalau gak makan malam ya. Betul. Aku sampai sekarang ganti dengan buah-buahan. Ganti dengan buah-buahan. Yes. Tapi bukan buah itu ya. Buah bener-bener buah. Kalau buah itu lebih baik. Kalau buah yang itu mesti bersewet gitu. Oke, kembali ke fashion aja kayaknya. Fashion pekerjaan. Ini kan anak-anak kaum milenial ini kan bener-bener apa maksudnya ya? Memanfaatkan medsos tuh luar biasa. Iya. Dan aku baru nyadar ternyata food vlogger atau food viewer bisa jadi duit ya. Sangat bisa. Bisa jadi duit. Yang jelas kita harus jujur lah dengan apa yang kita. Tapi berat juga sih jujur, aku itu yang masih agak terkadang ada beberapa ya mungkin kalau kita dibayar jujur. Iya. Yang tadinya tapi aku sampaikan ke owner, Mas ini keasinan. Mas ini terlalu ini gitu loh. Terlalu banyak bumbu gitu. Ya kalau mereka mau nerimo ya syukur gitu. Kalau enggak pun ya silakan gitu. Oke. Terus menyikapinya jujur nih kalau misalnya makanan itu sebenarnya biasa baik gitu. Tapi karena dia bayarkan kita harus bikin jadi luar biasa. Kesannya harus aku luar selalu biasa. menghargai gini. Aku sih prinsipnya aku selalu menghargai apa yang aku makan. Oke, Gitu. betul. Nah, dalam artian selagi itu layak dimakan enggak masalah gitu. Itu kembali ke taste kok. Aku ngomong biasa tapi yang lain ngomong luar biasa enggak ngomong apa gitu. Betul. Ada yang ngomong ke pempek A, pempek B, pempek sepeda lebih enak. Iya. Why not gitu. Aku masih makan pempek sepeda. Iya. Memang sebenarnya relatif ya. Makanya aku bilang terkembali ke penilaian netizen masing-masing lah gitu. Aku cuma menyampaikan nih ada makanan keunikannya apa sih, kontennya apa, isinya apa gitu. Rasanya kayak mana sudah lebih ke situ. Tapi tampilan Anili kali ini keren ya. Keren ya. Karena ada direkturnya. Oke. Direkturnya malam ini adalah ketua Fitgram Sumsel ya. Iya. Mbah Ardi. Oke, kapan-kapan boleh kita gitu temuin dia. Mang. Ngomongin soal makanan sudah, tapi ternyata kan Mang Suko ini juga di DKP, Dewan Kesenian Palembang di teater. Sehingga pada akhirnya aku nyingok kemarin, bukan pada akhirnya justru lebih dulu aku nyingok di video klip itu ya. Itu prosesnya syutingnya kemarin seru gak sih? Seru banget karena gini, itu mungkin salah satu video klip yang diproduksi dengan full green screen. Iya, betul. Full green screen ya. Itu luar biasa dan setengah tahun itu prosesnya itu. Lama ya. Jadi itu benar-benar digambar, benar-benar yang editingnya. Itu membuktikan bahwa
orang Palembang tuh mampu kok. Gitu loh. Cakep bisa. itu. Diberdayakan apa yang ada ya. Itu namanya kreatif. Itu termasuk berarti food vlogger tadi termasuk kreativitas yang dimanfaatkan menjadi sebuah industri. Betul. Sekarang kan kalau kita makan kadang kan hobi nih selfie, makanan segala macam. Kenapa tidak kita review sekalian gitu loh? Untuk pengen tahu. Betul. Kalau gambar apa gitu kan. Betul. Ini enak dah sih itu kayak mana gitu. Jadi itu profesi yang paling lemak lah sekarang. Dibilang profesi sih belum, baru sekedar hobi dulu lah. Hobi ya. Aku udah enak kalau ngomong profesi, kalau sudah kayak almarhum Bunda Yunarno, nah itu udah profesi. Gitu. Dia juga emang expert, dia tahu soal masak gitu, itu baru profesi. Betul. Dia expert memang itu expert harusnya juga. Sebenarnya aku pribadi sih tidak berhak nilai, cuman aku menyampaikan mungkin mewakili beberapa uang lah gitu. Sebenarnya lebih ke ini ya, ke video reaction ya sebenarnya tentang makanan itu bisa. Reaksi versi kita gitu. Versi kita ya. Tapi akhirnya itu jadi tools marketing juga kan, orang jadi interest. Karena kalau kata orang sih, apapun yang aku makan tuh kelihatan enak gitu loh. Memang ada gitu. Itu iya. Iya memang. Apapun gitu, walaupun sederhana nih lemper gitu aku makan kok kayak kelihatan enak gitu kata orang itu. Betul. Dia punya, memang harus diakui ada aura yang berbeda tiap orang ya. Ketika di kuliner ya. Gara-gara itulah jadi sesuatu yang kita nikmatin, apapun yang aku masuk dalam mulut itu aku nikmatin. Nah, jadinya kayak itulah. Alhamdulillah aku Ida. Tapi memang aku agak surprise juga Bang lihat kamu jauh berat badan berkurang jauh ya. Iya. Jadi langsing. Karena aku tahunya dulu ini kulkas 2 pintu berjalan. 8 pintu. 6 jendela. Pernah ngerasa tidak percaya diri enggak Bang segenap Sangat sampai saat ini pun masih. Iya ya. Sampai saat ini masih. Kenapa Bang? Mungkin mungkin kalau sedikit boleh curcol gitu ya. Ya mungkin dari masa lalu sih jujur. Laju. Emosional kan? Ya mungkin dari aku kecil itu ada beberapa kejadian ya yang dari dulu kan bontet segala macam dikatain. Dari kecil sangat membekas sih, jujur sangat membekas. Sampai saat ini gitu. Dan aku juga bukan berarti dendam saat ini, dan aku bisa gini dah. Iya. Aku maafkan mereka gitu. Tapi Karena awas. Siaran juga ya. Siaran masih. Siaran sih karena memang hobi juga sih dulu dari zaman kuliah sering cuap-cuap gitu. Ini cuap-cuap bahasa tahun berapa tuh? Cuap-cuap lebih menghibur lah, entertain gitu. MC ya? MC ya. Jadi berkiprah di radio mulai dari tahun berapa? Kalau radio sih aku udah dari tahun 2002 dulu. Awal radio adalah? Di Jogja dulu sering ikut-ikutan. Oh iya, berarti kuliahnya di Jogja dulu? Iya, betul. Di? Apanya? Di universitas? Di Universitas Islam Indonesia. Halo alumni Islam Indonesia 2002 Jogja, ada yang inget dah? Maksudnya 99 sih 2000. Iya. Tuh gabung di teater, di situ udah mulai kebentuk nih vokal segala macem. Oke. Baru di situ ada percaya diri lah, bisa untuk. Kalau zaman dulu kan istilahnya mikrofonis ya. Kalau sekarang sih enggak sih, lebih apapun kalau kita memang bisa ngobrol dan apapun yang kita omongkan enak, itu bisa diterima. Kita ada teknologi kok. Betul. Kita ada mixer gitu, aman. Terus media udah makin keren lah. Betul. Oke. Food vlogger atau penyiar radio? Food vlogger lah pasti. Food vlogger atau siaran radio? Food vlogger. Tapi food vlogger kan cuma hobi. Ya sih, tapi lebih bernilai ekonomi enggak? Dibanding siaran. Alhamdulillah ada lah gitu. Ada ya. Tapi walaupun masih sedikit, paling tidak aku sih ngejar berkah sih ya. Ya Allah, sok-sokan ngomong berkah. Gini, di radio tuh bukannya aku udah nyaman tuh. Aku pun besar di radio gitu kan. Cuma melihat perkembangan saat ini gitu, kayaknya kok sudah mulai bergeser ya. Bergesernya cak mana nih? Ya seperti kita ketahui ya saat ini gitu, berapa persen sih yang dengar radio? Betul. Walaupun itu aku tidak mengomongkan bukan berarti tidak ada ya. Masih sangat diperlukan maksudnya. Sangat diperlukan. Betul. Masih sangat worth it sekali sih gitu. Ketika kita di kendaraan bosan dengan MP3 kita, itu bisa jadi alternatif. Berarti pilihan Mang Suko terhadap food tadi lebih ke faktor fun-nya. Fun, kedua petualangan. Sudah pernah nge-review makanan-makanan Palembang belum sih? Sudah. Ada di YouTube? Di YouTube sih belum, cuma di beberapa untuk media promo gitu.
Aneka pindang itu sudah. Terus beberapa kemarin juga belum semua sih memang. Di channel YouTube punya Mang? Baru dibangun. Ngapain baik selama ini? membesarkan kayak sekarang ini lah. Membesarkan channel orang. Nah, aku pengen memang sudah dari rencana 2020 ini aku bangun channel YouTube. Cuma aku pengen begitu lahir itu memang benar-benar dipikirkan gitu. Betul. Kayak Andi sekarang kan. Betul. Ini konsepnya sangat bagus, makanya waduh, luar biasa bisa tampil di sini. Alhamdulillah. Iya, itu. Jangan sampai kita tuh keluar cuma kayak itu gitu lah tuh. Beda aja dengan yang lain sih kayak itu. Kalau Mang Suko tadi ngomongin food vlogger itu hobi, sebenarnya ini juga hobi aku. Ini juga hobi. Makanya bisa dijalankan dengan fun ya. Enjoy. Tuangkan ide, jangan khawatir urusan itu mau viral ataupun kayak apa. Udahlah, tuangkan di dalam apa di luar? Yang enak. Harapan ke depan untuk para pelaku food viewer di Palembang, banyak juga ya. Betul, banyak sih ya? Ada beberapa gitu kan. Banyak. Apalagi untuk pemula ya gitu ya. Kalau yang itu tips-tipsnya apa sih? Karena aku pengen juga nih Mang kayak gitu. Mulai itu Bay. Mulai titik. Kemarin mie celor. Iya. Asik tuh siapa udah ngiler gitu kan? Iya. Tapi di mana? Nonton berarti. Dimulai Bay ya. Dimulai sudah. Asik kok. Yang penting action lah ya. Jadi tidak. Ini tips juga nih dari Mang Suko nih bahwa kita tidak perlu tergantung dengan equipment ya. Dan kedua tuh 4 huruf, inget. Apa itu? Beda, BEDA. Iya beda. Versi apa adanya beda, enggak usah. Hai guys, saat ini enggak usah. Apa adanya kita ngobrol, apa adanya ngobrol, kita makan nih, sesuaikan apa yang kita rasakan itu kita ceritakan. Iya. Kalau food vlog Michelin aku kemarin nonton ya, ternyata ada yang nge-DM, akhirnya mereka kesana. Wah, menginspirasi uang juga, kaget juga ya. Di situ kan kita sudah berbagi rezeki. Iya. Awalnya gitu. Walaupun tak dibayar ya, itu tak kaget. Jadi niatan dengan Mamang itu sebenarnya aku bikin food review-nya dia, Michelin itu. Michelin itu memang lemak nian, tapi belum rame. Dan aku berpikir uang harus lebih banyak yang datang ke sini. Itu kejadian pertama kali aku mulai. Jadi aku pernah makan mie di daerah Segaran. Oh iya, 15 Ilir ya? Dekat Radio Lanugraha dulu. Iya. Itu aku selalu kan pernah siaran di situ. Betul. Kepikiran nih, lama udah main ke Mamang itu gitu. Terus iseng, aku baru nulis nih. Belum video, belum kenal dulu. Iya. Dan alhamdulillah Mamang itu cerita, seminggu ini aku udah keladenan deh. Nah dari situlah mulai, kenapa dibikin video gitu ya? Gitu, asik kayak itu. Dan kita tidak pernah nyangka ya, ternyata bisa menginspire. Betul. Dan paling penting bantu Mamang itu. Iya. Gitu kan kalau nak beli tiap malam nambah juga gitu kan. Betul. Dari situ kan kita mulai mendatangkan gitu kan. Sebenarnya yang mendasari pemikiran seperti itu dikoreksi kalau salah, tapi adalah sebenarnya jiwa kita mengapresiasi. Betul. Dan pikir ini layak dapat apresiasi lebih banyak. Iya. Akhirnya kita bikin itu ya. Bukan bisnis mindsetnya sebenarnya. Ya tulus berjalan. Betul. Dan ya alhamdulillah kayak tadi kan ada yang DM aku, bisa mampir ke restoran kita yuk, cicipin masakan kami. Coba ke situ, kok terus rame gitu. Aku belum ada yang DM nih Mang. Sabar. Nggak, maksudnya DM, Bang. Aku lagi sendirian nih kesini dong. Jablay. Jadi untuk kamu yang sendirian inget bawa ini. Mang Suko. Ya. Ini sebagai kalimat penutup kita di ngebakso malam ini. Planning ke depan apa sih di 2020 ini? 2020 banyak sekali planning aku. Oke, yang paling diprioritaskan. Prioritas kalau sebenarnya. Nah, kau lantang. Aku pengen konsen di film sebenarnya jujur. Film. Karena kemarin 2019 alhamdulillah film aku juga dapat favorit ya. Film apa, Mang? Hantu Banyu. Hantu Banyu ya? Hantu Banyu ya. Nggak nyangka sih jujur. Aku jujur sebenarnya sudah lama di film, cuman untuk nulis, untuk yang serius baru kemarin 2019. Dan ini dapat di pedestrian ya acaranya. Pedestrian di Musi di Fest. I know. Nah, 2020 ini pengen coba challenge bikin film, tapi aku coba kirim keluar Palembang ya. Nah itu luar negeri syukur, tapi jauh lah kita ngomong untuk ke Pulau Jawa dulu lah. Oke. Jadi film ya, jadi prioritas ya. Tapi modalnya banyak. Nah, nikah modal itu cak mana lah? Tuh, ayo siapa yang pengen sponsor?
tenang be, Iya. Ada agak kata buyut agak ada gitu kan. Ya. Betul. Mang Suko, mau kasih banyak Sama-sama. sudah sharing di sini dan semoga membuka mata teman-teman sekalian bahwa ternyata food viewer itu bisa dari hobi bisa bernilai ekonomi. Bernilai ekonomi. Wah, ini banyak pekerjaan yang dulu tidak terfikirkan, terus ada teknologi, rupanya ada gawean itu. Nggak nyangka, Mang. Iya. Bahkan YouTube tuh bisa monetize juga. Aku dulu udah ngerti, Mang. Baru tahunya 2019 inilah. 2019 ternyata bisa monetize ya. Keren ya. Ini 10 juta tontonan nih. Amin ya rabbal alamin. Wajib ya. Karena yang kita bicarakan ini banyak nilai positifnya. Amin. Benar-benar menginspirasi lah ya. Iya. Walaupun sedikit bisa menjadi keberkahan. Itu dia teman-teman. Jangan lupa di Ngebakso ini banyak hal-hal yang menarik, terutama malam ini dari Mang Suko. Ya. Mang Suko, thank you very much. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Karena semuanya itu gratis. Tes. Salam Ngebakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.